Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya Rudi Asari di channel YouTube suratkabardigital.com dalam program Kampungku Banjarbaru. Kali ini sudah hadir bersama kita. Saya biasa memanggil beliau Om Ahul, tapi ada baiknya kita ngobrol dan bertanya kepada beliau. Assalamualaikum, apa kabar Om? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik, alhamdulillah. Masih sehat. Alhamdulillah. Om Ahul, Yep. orang memanggil pian Om Ahul. Ngaran pian sebujurnya ini siapa Om? Fathul Arifin. Fathul Arifin. Ya. Umur sekarang berapa Om? 65 tahun, ya, lebih berapa bulan lah. 65 tahun lebih, berapa bulan. Om, bicara Banjarbaru, ada yang kurang ketika tidak bicara kisah-kisah menarik, kemudian tentang sejarah juga di Banjarbaru. Sudah berapa tahun Om tinggal di Banjarbaru? Sejak lahir. Sejak lahir? Sejak lahir. Mantap. Lahir tahun 56. 56. Om Ahul, apa yang Om Ahul lihat Banjarbaru dulu dengan Banjarbaru sekarang? Wah, jelas sekarang itu lebih baik, ya kan? Lebih maju. Ya, mungkin perkembangan kan. Jadi perkembangan keadaan, termasuk perkembangan teknologi, transportasi untuk Banjarbaru karena sebuah lintasan, artinya lintasan beberapa macam beberapa daerah perkotaan. Kota transit Om lah. Kota transit, jadi itu sangat cepat, kelihatannya sangat cepat berkembang. Om Ahul, ulun sering searching di internet ini tentang Kota Banjarbaru, katanya soal Gunung Apam dan Gunung Apam. Sebenarnya Gunung Apam itu sebutan ada gunungnya kah atau ada makanan apam kah atau seperti apa Om? Di mana sih sebenarnya Om letak Gunung Apam ini Om? Nah, kalau letak cerita seperti legenda, kan? Legenda, tapi bukan juga legenda, kelihatannya itu juga mengarah kepada fakta bahwa Gunung Apam itu ada. Nah, masalah sebutan itu kan masalah historis. Iya. Masalah historis. Nah, Gunung Apam itu posisinya kalau sekarang persis di depan Polres Banjarbaru ya? Polres Banjarbaru. Nah, karena itu ke puncak dari, kalau kita dari Loktabat kan naik terus itu, nah baru turun. Nah, tapi ada juga yang segelintir mengatakan bahwa itu yang depan kedokteran. Depan Unlam berarti ya? Ya, depan Fakultas Kedokteran Unlam di situ. Tapi setahu saya, sepengetahuan saya itu ada di depan Polres Banjarbaru sekarang, atau di depan apa itu kantor polisi itu BRI, nah sekitar BRI, di Bang BRI BRI, ya? sekitar situ. Nah, historisnya itu cenderung kepada warung. Warung seperti di Minggu Raya atau seperti apa? Kan warung-warung kecil aja Warung-warung di situ. kecil. Karena kan tidak selebar seperti ini jalan di masa lalu kan. Artinya jalannya itu mungkin separohnya nggak sampai sekarang ini dengan yang keadaan sekarang. Nah, itu tempat persinggahan. Jadi ya persoalan apam, apakah orang berjual apam, nah itu walau-alam gitu kan. Cuma apakah bentuknya kalau kita lihat kontur sepertinya apam atau di situ ada orang menjual apam, mungkin itu yang legendanya di situ, ceritanya seperti itu. Om Ahul, seingat pian penyebutan Gunung Apam itu sejak kapan Om? Apakah memang dari masa kecil pian dulu atau seperti apa penyebutan masa itu? Kecil sudah mendengar saya. Sudah ada Gunung Apam itu? Sebutan Gunung Apam, karena itu penciri. Artinya di suatu daerah itu kan ada penciri. Lalu sebutan itu kaitannya dengan penciri setempat. Contoh lain misalnya, kenapa Banjarbaru banyak guntung-guntung? Karena memang setempatnya memang guntung kan. Gitu. Ya, termasuk juga sebutan Banjarbaru 1, 2, 3, dan 4 ya Om ya? Oh ya, itu kan zonasi yang atau kreativitas ciptaan dari desainnya Van der Veel. Sepengetahuan saya seperti itu. Nah Om, berkisah soal zonasi, apakah Gunung Apam itu juga ada zonasinya Om, atau satu kawasan kah, atau seperti, atau panjang saja Om? Di Gunung Apam itu kelihatannya kalau kita lihat kontur pada puncaknya
lokasinya seperti itu. Di antara bukit-bukit. Iya. Jadi itu tuh makanya tempatnya dulu, sekarang kan udah lebar gitu ya. Iya. Dulu kan tempatnya itu di antara BRI sekarang di Sbun dengan depan polisi itu. Wisma Kemala, nah itu. Wisma Kemala, iya. Kemala. Di antara situ dulu tempatnya. Om, apakah biasanya kan Om satu nama itu identik dengan misalkan pusat pemerintahan atau konsentrasi titik masyarakat berkumpul pada zamannya. Nah, apakah Gunung Apam ini juga menjadi salah satu pusat atau kawasan berkumpul orang-orang yang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu pada saat itu? Semua tahun saya itu misalnya itu ya persinggahan gitu ya, bukan berkumpul tapi ya kesannya itu cerita itu seperti warung, kan ada warung di situ. Karena ini kan jalan dulu kan lurus saja, terus turun di muka polsek itu ya, Polres. Nah di situ ada tempat untuk orang singgah apa seperti itu. Dan itu dari sisi anggapan bahwa di situ ada orang berkumpul, tapi orang liwat yang mampir. Tapi kalau itu anggapan bahwa itu adalah kontur, maka ya penciri sebuah tempat, penanda tempat. Oh, kalau istilah sekarang mungkin rest area ya, tempat istirahat ya. Ya, seperti itulah. Atau tempat orang-orang datang situ juga. Mungkin orang tua saya pernah, misalnya di warung di situ, pernah juga waktu kecil dibawa kan sama orang tua karena ada teman beliau di situ. Gitu. Om Maul, apakah Gunung Apam ini ada kaitannya juga dengan, karena kan dekat tuh dengan salah satunya juga ada Mas El di situ. Apakah ini ada kaitannya dengan masa penjajahan kah atau ada legenda tersendiri soal Gunung Apam itu dari cerita? Saya kurang begitu tahu kalau itu soal legenda untuk penjajahan. Tapi kalau yang dikatakan Mas El tadi kan di tahun 60-an itu. Kompleknya orang-orang dari Rusia. Dari Rusia dulu ya. Rusia. Nah sama kalau kita lihat Mas El itu kan punya Rusia waktu proyek Besi Baja Kalimantan atau proyek Jalan Kalimantan kan Rusia yang banyak. Berarti setelah pengetahuan Pian nggak ada kaitannya ya dengan Mas El ya? Nggak ada kaitannya. Mas El kan baru itu. Dan sama kalau kita kaitkan dengan museum juga baru. Kan museum itu lapangan helipadnya Rusia di masa lalu. Nah Om, kalau bicara kembali ke Gunung Apam tadi, pada masa kecil Om Ahul dulu, apakah memang bentuknya tuh seperti bukit kah? Atau seperti apa Om? Kan dulu kan transportasi kan mungkin jarang Om. Jarang, ya. Apa memang tanjakan berat sekali kah menuju Gunung Apam itu atau seperti apa? Enggak juga, dia landai kan kalau kita lihat dari Loktabat ya. Lurus saja naik mobil. Ya, naik, itu naik panjang dia tapi naik gitu. Di titik itulah. Titik itu. Gunung Apam. Nah lalu turun. Lalu ada juga yang menyebutnya kalau di depan Fakultas Kedokteran, padahal setahu saya, tahun saya itu di depan antara Wisma Kemala dengan BRI atau Disbun dengan Polres itu tadi seputaran situ. Tapi cenderung di sebelah kiri. Kalau arah ke hulu sungai. Nah itu orang berarti posisi sebelah kiri berarti ya? Ya sebelah kiri. Kalau itu warung, dalam kota keluar kota sebelah kiri berarti ya. Berarti kalau sekarang sejajaran dengan Museum Lambung Mangkurat mungkin. BRI sini ya. Persis di seberang Polres. Iya. Persis seberang Polres. Om, kalau dulu tuh posisi itu hutan kah atau perkantoran Om atau gimana Om? Perkantoran itu yang ada itu Wisma Kemala itu yang paling bangunan cuma Wisma Kemala di situ. Wisma Kemala karena itu dulu Koranda ya punya kepolisian Kalimantan dulu. Cuma saya lupa namanya. Tapi berarti tidak terlalu. BRI kan baru. Tidak terlalu banyak bangunan berarti ya di situ ya. Museum baru. Kasarnya tanda kutip itu baru. Baru. Karena dulu sebelum museum kan MSL itu Rusia. Nah museum itu lapangannya helipadnya Rusia, lapangan helikopternya. Lapangan helikopter berarti. Museum itu dulu. Iya. Oke. Itu lapangan helikopter. Om Ahul, saya masih belum banyak dapat informasi soal Gunung Apam. Mungkin Om Ahul bisa kembali mengingat-ingat cerita masa kecil dulu. Apakah mungkin Abah Pian dulu memang sering nggak menyebutkan Gunung Apam itu memang di daerah situ, Om Ahul? Ya seperti itu, pengetahuan seperti itu. Cuma penamaan dulu kan legenda gitu, melegenda. Tapi nggak sekarang. Sekarang kan tersimpan dengan baik
historis itu gitu. Karena lokasi segala macam. Nah mungkin bisa dipertanyakan kepada kawan-kawan lain, apakah semua tahun saya itu bisa benar, bisa enggak kan gitu ya. Cuma itu yang saya alami sama masa kecil gitu. Nah sekarang kan sudah nggak ada gitu. Cuma hanya sebutan Gunung Apam. Lalu pertanyaannya di mana Gunung Apam? Nah jawabannya itu mungkin. Berarti memang fakta ada ya? Ada Gunung Apam itu ya? Gunung Apam itu sebutan lokasi. Cuma lokasinya itu. Nah sepengetahuan saya tadi dia sebutan yang sudah saya sebutkan. Oke, warga Banjarbaru, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang dengan Om Ahul, kata Om Ahul, kita coba cari narasumber lain dan coba mengupas sedikit tentang Gunung Apam itu seperti apa. Rekomendasi siapa, Om Ahul? Rekomendasi kira-kira? Saya ingat ada beberapa tokoh, ada Om Abul juga, ada Om Riko juga. Ya. Kawan-kawan di MGR itu kan banyak MGR itu, juga ya? Banyak itu. Oke. Kawan-kawan di MGR kan banyak itu. Oke, karena hari ini Om Riko dan Om Ahul nggak ada, kita janji besok katanya sudah mau dikonfirmasi untuk bercerita di tempat yang sama. Saya tanya satu lagi dengan Om Ahul. Om Ahul, apa yang pian ingat paling berkesan di Gunung Apam? Kalau orang tua sering minum teh kopi ada di situ tempatnya. Banjarbaru ini kan dulu ya agak tanda kutip lah dari hutan Karamunting ceritanya disulap menjadi sebuah kota yang baru kan gitu. Disulap jadi oleh Pandorpen, disulap jadi kota yang baru kan. Oke, Om Ahul, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan informasi ini menambah lagi dokumentasi, paling tidak cerita-cerita mengingat kepada generasi muda. Memang Gunung Apam itu tidak hanya sekedar sebutan saja, Om Ahul ya. Ya ada itu. Ada ternyata. Om Ahul, terima kasih. Ya. Pian sehat terus. Alhamdulillah. Kita mudah-mudahan ada waktu kita podcast lagi, kita coba mengupas-upas soal Banjarbaru yang masih banyak tersembunyi kisah-kisahnya. Ya Pak, saya terus terang mengapresiasi kegiatan ini. Sebab jangan sampai kita itu tidak mencontoh kepada pendahulu dalam merencanakan Banjarbaru ini. Misalnya tentang wilayah atau kawasan yang sangat jelas. Begitu kita berbicara jalan misalnya, itu jalan Karamunting, kita tahu di mana jalan Karamunting. Mencirikan bahwa itu mudah diakses. Misalnya jalan Salak, itu khusus tentang buah-buahan, ya kan? Misalnya Jalan Nuri, nah itu dulu yang sebutannya bahwa ada Banjarbaru 1, Banjarbaru 2, Banjarbaru 3, Banjarbaru 4. Nah kalau orang Banjarbaru lama yang hidup di Banjarbaru pasti ngerti tahu, Banjarbaru 4 di mana gitu. Jadi ada penciri, jadi ada penciri. Om Ahul, terima kasih banyak. Pian sehat terus. Amin, alhamdulillah. Terima kasih waktunya. Sehat terus Pian. Alhamdulillah, barakallah. Oke, kita cari narsum lain. Esok katanya kita akan ketemu dengan, kita coba dengan Om Riko dulu, kata Om Ahul. Om Riko katanya banyak tahu juga soal Banjarbaru. Oke, kita sambung di esok hari. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji kemarin dengan Om Ahul, kita hari ini sudah alhamdulillah bertemu dengan Om Riko dan Om Abul atau Om Alup katanya. Jadi beliau-beliau berdua ini seperti Om Ahul juga legend-legend Banjarbaru lah. Kita coba kupas-kupas bagaimana soal istilah Gunung Apam itu. Kalau kemarin Om Ahul menjelaskan Gunung Apam itu letaknya di depan Polres Banjarbaru dan ada semacam rest area. Coba kita kupas dengan Om Riko dan Om Abul. Om Alup. Om Alup. Assalamualaikum. Om Riko. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Abul, sehat juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ke Om Abul dulu. Ya. Om Abul, benarkah katanya Om Ahul kemarin Gunung Apam itu ada cerita lain katanya? Jadi sebuah lokasi cuma tempat persinggahan saja karena ada warung katanya di situ. Ya. Atau ada cerita lain lagi soal Gunung Apam itu, Om? Iya betul, ada warung karena itu dulu tempat persinggahannya mobil-mobil dari hulu sungai, dari mana
mana yang bawa-bawa apa buah pisang segala macam ya karena satu-satunya ada di situ ya kebanyakan orang di situ. Ya, Tempat persinggahan lah sementara. persinggahan, gitu ya, kan. persinggahan. Nah, seingat Pian, kalau kemarin kan dengan Om Ahul tidak terlalu banyak beliau ingat zonasi Gunung Apam itu. Sebenarnya luasan itu Om Riko mungkin ingat juga seluasan itu seperti apa Om? Gunung Apam itu? Ya kalau sepengetahuan saya Gunung Apam itu kan startnya dari depan sekarang Bank BRI. Bang BRI. Oke. Nah itu kan anggaplah itu puncaknya gitu kan. Melandai menurun ke arah ke Polres sampai museum lah. iya ke Umlam lah arah ke Simpang 4 gitu kan. Ya? Oh iya, Simpang 4. Nah pada waktu itu seingat saya itulah yang paling tinggi gitu untuk Daerah tekstur sana yang memang penyebutannya itu Gunung Apam atau seperti apa Om Riko? ya karena bentuknya tuh seperti apa Hanya terlalu Landainya tinggi, gini ya, setengah terlalu tinggi lingkaran kada. gitu tapi nah Oke, kalau Om Abul, ada cerita lain kah soal di Gunung Apam itu? Misalnya ada legenda apa atau memang jadi pusat pertempuran kah atau pusat berkumpulnya orang-orang tokoh Banjar Baru pada zaman dulu itu atau Kayaknya gimana? tempat berkumpul aja kalau zaman peperangan itu enggak, itu kan lebih mungkin gini ya kita bener kan. Jadi kenapa jadi Gunung Apam? Kan Banjar Baru ini tidak ada gunung, cuman berbukit-bukit aja gitu kan. Gitu, Nah, sejarahnya tuh pada saat Van der Pel memasuki kota Banjarbaru, waktu itu masih belum ada perumahan apa-apa. Nah, beliau tuh mencari daerah yang tertinggi. Paling tertinggi Untuk wilayahnya. ya yang ngukur pakai alat gasan bikin perumahan itu apa. Nah, itu. Disitulah Sidin berdiri kan. Disitulah Sidin memberikan nama Banjarbaru gitu kan. Sejarahnya begitu. Itu sekitar tahun berapa itu Om? Wih, itu tahun belum lahir kita lah. belum lahir lah. Para 50-an atau? Iya, 50-an lah mungkin. kalau saya patokan kan karena saya punya arsip peta kota Banjarbaru yang asli kan, di situ tercantum tahun 1953. Tulisan di peta asli itu tulisannya Banjarbaru atau Iya. Gunung Apam? Banjarbaru. Banjarbaru berarti. Banjarbaru apa? Banjarbaru jangan lama ya. Ya, sana. Nah, Om Abul, Om Riko juga apa namanya? Gunung Apam itu kalau untuk peta kewilayahan atau administratif itu penyebutannya atau sebutan gelar saja atau Gelar aja tuh. Oh, gelar aja. Tidak tertuang, tidak tertulis apa gitu kan. Jadi Karena pada saat itu kan daerah itu kan daerah persinggahan, rest area istilahnya kalau zaman sekarang kan. Nah, itu orang dari Barabai, Amuntai, mungkin pada suatu hari pas lagi orang dari Barabai membawa Apam Barabai itu. oh pada saat itu. Berarti memang Kemungkinan nih kan ini mengira-ngira aja. seperti itu dulu ya. Nah, tapi berarti memang ada warung di situ berarti. ada. Ya gosipnya dulu menurut orang-orang tua kita tuh menjual wadai opak apa? Opak ya dari singkong atau gemili itu ya. Ya, yang digulai ya. merah itu ya? Iya. Nah, disitulah. Jadi para pedagang-pedagang yang dari Banjarmasin mau ke Hulu Sungai kan tidak ada persinggahan, tidak ada HT. Berhentilah di tempat tanjakan yang tinggi itu kan. Nah, mereka ngopi, makan apa tadi? Opak tadi. Nano Minggu Raya belum dibangun. Minggu Raya belum ada. Minggu Raya belum ada. Ya, itu kan episode tahun 50-an ke atas itu 53-an lah, 52 lah. Jadi jalan aja cuman mungkin jalan satu aja kan, satu jalur aja. Nah, kalau dulu memang kendaraan itu tidak begitu banyak ya, Om? Iya, bisa dihitung jari lah. Nah, di situ karena tanjakan atau sudah ada motor atau Motor belum sepeda ada. atau banyak? Sepeda yang lebih dominan. Sepeda banyak. Sepeda waktu itu masih pakai lucis. Lucis. Apa, Om? Lucis. Lucis. Itu semacam kayak apa ya ditempel Pajak. Oh, ada stikernya dicap. stiker pajak. Berarti dulu sepeda dipajak juga ya. Iya, pajak. Rp10 ke Rp5 Berapa lah pokoknya ada sebutannya lucis. Iya. Oh, berarti balik ke Gunung Apam tadi memang penyebutannya sejak zaman dulu berarti, Om ya. Ya, sudah dari Cuman orang-orang dulu yang perkara tahunnya ya kada tahu kita kan. Ya, yang jelas di bawah tahun 60-an lah itu. Di bawah tahun 60 sudah disebut itu Gunung Apam. Iya. Nah, kalau di daerah Cempaka kan ada Gunung Kupang nih. Apakah ini memang gunung-gunung kah atau perbukitan sebenarnya Banjarbaru ini, Om? Di Banjarbaru ini tidak ada gunung kan, yang ada bukit aja kan. Gunung-gunung kan anak meratus, tomaton, itu ya. tomaton ya. Nah, Om, kalau perbedaan dulu ada yang banyak berubah kah di Gunung Apam ini atau semuanya sudah hilang?
tinggal cerita Gunung Apam itu Om. Berubahnya anu aja. Dulu kan itu kantornya namanya Korandak. Korandak apa itu Om? Singkatan apa tuh, Om? Korandak tuh apa ya sebutan polisi itu. Sekarang ini kan jadi Polres nih. Dulu istilahnya masih pangkat ajun-ajunnya. Sekarang kan kembali lagi pangkat ke dulu Korandak sebutannya situ kantornya Jadi itu. kayak semacam markas Komando ya. apa gitu loh. Kalau orang tua dulu mungkin tahu artinya. Kita jadi terkendala tuh kan dulu Banjarbaru ini kan di bawah Martapura, di bawah kabupaten. Iya. Nah, itu ya. Iya. Jadi Ya, orientasinya pasti Banjarbaru Kabupaten Banjar kayak itu kan aneh. Nah, kalau kondisi tadi Om, perubahannya gimana Om? Apa kadang kan kita harus tetap menjaga suatu daerah atau ada aset kearifan lokal yang lama harus tetap kita jaga kan Om. Nah, seperti di Gunung Apam itu apakah perubahan banyak terjadi atau masih ada penanda? Kayaknya Pohon besar kah atau ada bangunan kereda lagi dah. hilang sama sekali? Hilang sama sekali. Setelah itu kan pertama kali dibangun itu di Gunung Apam itu sebelum BRI rumah Kapolres Banjarbaru. Belakang BRI. Ya, Blangberry kan, Mas Kapolres itu kan. Kenapa jadi rumah Kapolres? Ya karena kan Polresnya di depan itu kan. Jadi depan situ ya. kada jauh kayak itu nah di depan rumah Pak di samping Kapolres itu belum ada Bank BRI itu masih pohon-pohon banyak ya, tanah kosong. Om, kalau sekarang Gunung Apam itu masuk wilayah kecamatan apa Om? Utara Itu ya? kan pembatasannya jalan itu kalau ke 17. Sebelah kiri sini ya berarti ya? Kalau kiri sini kita Utara utara, berarti ya? sebelah kanan selatan. Utara. Berarti Gunung Apam ini masuk kalau sekarang Utara. Tengah kayaknya. Ya, Betul, ya, utara. Nah kalau dulu daerah situ disebut apa? Banjarbaru 1, 2, 3 atau 4? Banjarbaru 3 masuknya itu. Satu. Banjarbaru 1? Iya. Luasnya apa Om Banjarbaru 1 itu Om? Acuannya Banjarbaru 1 tuh ya Rumah Gunung dinas Apam wali kota? tadi. Pasar, Masuk gereja Sumberade. rumah dinas wali kota Banjarbaru 3. Banjarbaru 3? Jadi Jadi ada acuannya Banjarbaru 1 itu startnya dari ini aja, dari samping seberang rumah wali kota itu apa? Makan ajat kah apa? ya. Oh seberang sana berarti ya? Kolam renang masuk. Kolam renang tuh masuk Banjarbaru itu sampai ke Sumberade. sampai ke Intansari? Intansari ya, Itu Banjarbaru 1? Saya ingat bibi saya pernah cerita dulu katanya pada tahun sekitar 60-an itu arahnya ke daerah dekat Unam situ ada lapangan apa gitu. Saya perasaan apa Gunung Apam ini jadi pusat keramaian kah atau memang Justru terminal saja? keramaiannya justru di kantor Korandak itu, di halamannya itu, di halaman kantor polisi itu. Pasti tiap tahun mengadakan acara ulang tahun Bayangkara, ada. layar tancap di situ Kalau juga. sekarang yang kantor PJR itu ya polisi apa? Itu Kumala itu beda sebelahnya. Sebelahnya lagi. Yang Polres itu. Yang sekarang jadi Polres. Dulu kan Polresnya kecil aja namanya, areanya tuh. Oh sekarang tambah Pengembangan luas. ya. Di situ awalnya di situ dulu. Iya, situ memang ada lapangan lah luas. Ya di samping itu kan besar nih, samping Kapolres. Banyak Banjarbaru ini punya lapangan dulu tuh. Kalau film-film penerangan ya lapangan Murjani dulu. Jadi kalau ada lapangan Brimob ya Allah kasih tubun. Kayak subuh nih ya. Ingat aja. Mantap ya. Om, sebelum di akhir kita ya, apa namanya? Om, seingat Om Riko dan Om Abul, di tengah kota aja kita bicara dulu. Iya. Karena kita anak kota. Iya, apa yang penyebutan-penyebutan atau wilayah-wilayah khas legendnya di Banjarbaru ini yang kini sudah tidak terlihat lagi seperti termasuk Gunung Apam kan ini sudah hilang. Udah hilang ya betul. Apa Om yang hilang dari cerita Banjarbaru sebenarnya Om? Minggu Raya masih ada Om, cuma agak berbeda saja gayanya. Di daerah Kampung Sumberade hilang. Oh ya, Kampung Sumberrejo. Sumberrejo. Sekarang jadi Komen, jadi wilayah Komet. Apa namanya Om? Sumberrejo dulu. Sumberrejo. Kalau Sumberade kan masih ada. Sumberade masih ada. Sumberrejo dulunya. Sumberrejo itu dulu orang trans yang ditaruh Dari di situ. Pulau Jawa. Dari Pulau Jawa. Ya komunitas Jawa lah. Jadi dibagi lu kan trans itu sebagian di Banjarbaru, sebagian ke Rantau Tapin. Oh jadi ada dipecah kayak itu kan. Sebagian lagi ya terakhir di Plehari itu. di Plehari situ ya. Ya termasuk salah satu penyebutan Banjarbaru 1, 2, 3, 4 kan hampir nggak ada lagi nih. Iya. Udah hilang. Karena banyak komplek-komplek, ada Amako, ada Posrepe, ada Ratu Elok. Jadi penyebutan Banjarbaru 1, 2, 3, 4 itu hampir ya orang-orang dulu aja yang tahunya. Om, jadi ulun sebagai kaum yang muda itu
Ulun ingin mendengar petuah-petuah, pesan-pesan Bu Hanpian. Harapan ke depan itu cerita-cerita ataupun wilayah-wilayah yang sebenarnya awal jadi cikal bakal Banjarbaru ini harus tetap dijaga, kemudian dan kami tetap tahu Om cerita ini. Mungkin pertama Om Abul dulu, Om Abul. Apa yang ingin disampaikan Om Abul kepada pemerintah agar cerita Sumberjo itu tidak hilang lagi. Kemudian Gunung Apam pun tidak hilang lagi, jangan hilang-hilang lagi aset-aset yang jadi titik legend Banjarbaru itu, Om Abul. Ya harapan kita untuk mengembalikan ke Banjarbaru ke seperti dulu kan tidak mungkin lagi. Cuma untuk mengingat ya salah satunya untuk kita namai lagi Gunung Apam, Sumberjo, yang sekarang jadi komet ya. Nama-nama kita apa pahlawan kita Banjar atau apa ya. Banjarbaruan kita gitu kan. Ya harapan kita mungkin itu aja. Selebihnya mungkin. Amerika boleh ditambahkan Amerika. Ya supaya tidak melupakan sejarah apa itu Banjarbaru itu kan dengan keunikan-keunikannya. Kita mengharap untuk yang akan datang. Mulailah dari sekarang gitu kan. Siapapun kepala daerahnya, siapapun pemimpinnya ya. Kita kan sudah era digital gitu kan. Tolonglah di apa istilahnya dirangkum, dikumpulkan, didokumentasikan dengan eranya gitu kan. Apa susahnya dikasih nama pelang apa gitu kayak Gunung Apam. Di sinilah pernah terjadi ada apa namanya Gunung Apam gitu kan. Apalah prasasti kecil atau nggak masalah kan. Supaya tidak menghilangkan seperti kisah Sumberjo. Nggak hilang di Banjarbaru. Amerika, terima kasih banyak atas waktunya. Om Abul juga. Mudah-mudahan informasi walaupun masih sedikit, kita dapat ketemu lagi dengan cerita-cerita yang masih banyak sebenarnya yang membumi di eranya. Alhamdulillah kita masih disehatkan badan dan bertemu dengan beliau-beliau legend-legend di pusat kota jantung kota Banjarbaru dan mengupas bagaimana cita-cita kampungku di Banjarbaru. Semoga bermanfaat tayangan ini untuk generasi muda, jadi bahan edukasi juga. Tetap tonton channel YouTube suratkabardigital.com dalam program podcast Kampungku Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.